Avengers! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayat Ahmad dengan NIM 9320525005. Saya di sini saya akan mempresentasikan teknologi elektronika. Nah, jadi teknik elektronika, menurut Wikipedia, elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Oke, perkembangan teknologi dalam elektronika. Berdasarkan dari pengertian tersebut, elektronika lahir dari para ilmuwan berhasil menemukan perangkat yang dapat bekerja pada semikonduktor, gas, dan ruang hampa. Penemuan itu dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, sirkuit terpadu atau integrated circuit. Oke, penemuan yang pertama itu yaitu penemuan telepon. Lahirnya elektronika bermula atas tuntutan kebutuhan manusia akan sarana telekomunikasi. Sarana telekomunikasi menggunakan telepon yang ditemukan oleh A.G. Bell pada tahun 1876. Masih terlalu sederhana untuk memungkinkan hubungan yang mencapai jarak jauh dan mutu yang baik serta kapasitas saluran tinggi. Dituntut adanya penguatan sinyal, modulasi, demodulasi, serta multipleksi. Untuk mencapai jarak yang lebih jauh lagi dengan biaya yang lebih murah, diperlukan penggunaan media gelombang elektromagnetik. Oke, penemuan telegraf. Pada tahun 1896, Marconi berhasil menciptakan telegraf radio, telegraf tanpa kabel yang menggunakan media gelombang elektromagnetik. Dengan demikian, tuntutan jarak yang jauh dapat dipenuhi, namun tuntutan-tuntutan yang lain belum dipenuhi, sehingga para ahli terus bekerja tanpa mengenal lelah. Selanjutnya yaitu penemuan tabung hampa, tahun kelahiran elektronika. Jadi pada tahun 1904, Sir Ambrose Fleming menemukan tabung hampa dengan 2 elektrode tabung dioda yang dinamakan valve atau katup. Katup ini dapat berfungsi sebagai detektor sinyal-sinyal dari telegraf radio Marconi. Dua tahun kemudian, yakni tahun 1906, De Forest meletakkan elektroda ketiga kisi pada katup Fleming, sehingga ditemukan katup trioda yang diberi nama audion. Audion ini dapat berfungsi antara lain untuk memperkuat sinyal-sinyal tersebut. Oke, selanjutnya yaitu penemuan ikonoskop. Ikonoskop ini dengan ditemukan tabung trioda. Pada tahun 1920 ditemukan tabung ikonoskop, yaitu tabung hampa yang merupakan alat dasar dalam kamera televisi yang ditemukan oleh Vladimir Zonikin, sehingga pada saat itu industri radio dan televisi berkembang pesat. Yang selanjutnya yaitu penemuan transistor. Pada tahun 1948, John Barden, Walter H. Brattain dan William Shockley menemukan sebuah peralatan yang jauh lebih baik yang diberi nama transistor. Transistor dibuat dari bahan semikonduktor, dan transistor ini dapat menggantikan tabung trioda. Karena tidak menggunakan filamen pemanas seperti pada tabung hampa, transistor tidak banyak memakan daya. Di samping itu, ukurannya kecil dan tidak mudah pecah, sehingga radio yang menggunakan transistor dapat dibuat dengan ukuran kecil dan dapat menggunakan baterai sebagai sumber daya listriknya. Di samping itu, transistor dapat diproduksi secara massal sehingga harga menjadi murah. Demikian pula dengan menggunakan transistor, orang dapat membuat komputer elektronika yang lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada tabung hampa. Penemuan IC.
Integrated Circuit. Pada tahun 1958, J.S. Kilby menemukan rangkaian terpadu Integrated Circuit, disingkat IC, yang merupakan suatu keping chip silikon tunggal ukurannya sangat kecil yang berisi rangkaian elektronika yang diproses dengan teknik-teknik difusi dan pengendapan. Dengan ditemukannya rangkaian terpadu ini, sejarah elektronika mengalami babak baru yang dikenal dengan mikroelektronika. Dengan semakin meningkatnya jumlah komponen per chip dalam rangkaian terpadu atau IC ini, maka terdapat kecenderungan pemakaian yang semakin khusus sehingga tidak diproduksi secara besar-besaran. Akibatnya harga menjadi mahal. Pada tahun 1971, perusahaan elektronika Intel Inc. di Amerika Serikat berhasil membuat IC microprocessor. Jadi ini adalah otak dari komputer. Ini microprocessor zaman dulu. Jadi microprocessor ini bersifatnya fleksibel, mempunyai fungsi hampir mirip tak terbatas. Dengan perangkat keras yang sama dapat diperoleh berbagai fungsi hanya dengan mengubah program sehingga diproduksi dalam jumlah yang banyak dengan harga yang relatif murah. Oke, adapun dampak positif dari teknologi elektronika. Nah, jadi yang di era zaman dulu, kemajuan komunikasi. Jadi yang di kemajuan komunikasi itu, penemuan telepon dan telegraf menemukan kemungkinan manusia berkomunikasi jarak jauh dengan lebih cepat dan mudah. Lalu perkembangan pembangunan industri. Jadi mesin-mesin elektronik mulai digunakan di pabrik, meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Lalu kemudahan dalam hiburan. Jadi munculnya radio, televisi, dan alat musik elektronik atau lainnya gitu, itu bisa memudahkan masyarakat menikmati hiburan dan informasi. Lalu kemajuan alat militer dan navigasi. Jadi teknologi elektronika digunakan untuk menciptakan radar, sonar, dan sistem komunikasi militer yang lebih canggih serta alat navigasi kapal atau pesawat. Lalu awalnya munculnya komputer. Ini menjadi dasar perkembangan teknologi modern. Komputer pertama membantu pekerjaan manusia seperti perhitungan, pengolahan data, dan penelitian ilmiah. Lalu yang di era sekarang, di modern digitalnya, yaitu energi, kemudahan komunikasi global. Jadi adanya komunikasi global, di situ adanya media sosial, video call, dan internet memungkinkan kita terhubung dengan siapapun di seluruh dunia secara instan. Lalu yang kedua yaitu perkembangan industri digital dan otomasi. Oke, banyak di perkembangan industri ini yaitu banyaknya pekerjaan industri ini menggunakan robot dan sistem otomatis yang meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam produksi. Lalu yang ketiga yaitu kemajuan pendidikan dan informasi. Jadi pembelajaran daring atau online, bisa perpustakaan digital dan akses internet membuat ilmu pengetahuan mudah didapat di mana saja. Lalu yang transportasi modern, adanya kendaraan otomatis, sistem navigasi GPS, dan transportasi berbasis listrik membuat perjalanan lebih cepat, aman, dan efisien. Lalu energi efisien dan ramah lingkungan. Jadi yang penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu LED, kendaraan listrik, dan panel surya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke. Lalu di sini ada dampak negatifnya.